Halo semuanya, saya Angela Yurmanigawa dari SMP Swasta Bintang Laut, salah satu tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apa sih itu teks berita? Nah, biasanya kan kita bisa melihat bahwa berita itu muncul di dalam televisi, kemudian pemberitaan radio, maupun di koran-koran sebagai media cetak yang ada di Indonesia. Dalam materi ini, kita akan mengupas mengenai pengertian berita dan unsur-unsur teks berita, yang nantinya itu merupakan tujuan pembelajaran kita, di mana kita akan mampu mengetahui apa itu pengertian teks berita, kemudian kita juga akan mampu mengetahui unsur-unsur teks berita. Nah, pengertian berita yang pertama adalah bahwa berita itu merupakan sumber informasi, di mana di dalamnya harus berupa fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya di sekitar kita terjadi mengenai kebakaran, kasus korupsi, kemudian pelecehan terhadap anak, dan baru-baru ini kita dihadirkan dengan berita tentang kenaikan harga BBM. Lalu yang kedua, bahwa berita itu juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Misalnya ketika kita membaca sebuah berita atau menonton sebuah berita, kita bisa tahu di mana letak dari Pulau Dewata Bali, atau misalnya di mana Danau Toba itu berada, atau di mana kasus pembunuhan Brigadir Yosua berada. Nah, untuk itu, hal-hal yang sudah kita temukan itu sebagai sumber ilmu pengetahuan kita, maka hal tersebut bisa menambah wawasan kita. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan berita itu ternyata disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Artinya bahwa bahasa berita itu tidak boleh bertele-tele, dengan tujuan supaya para pembaca, para penontonnya bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Lalu, berita itu yang terpenting adalah harus menyampaikan yang memang benar-benar menyangkut kepentingan orang banyak. Tidak mungkin kan kita memberitakan tentang kematian seekor nyamuk? Maka memang dituntut untuk memberitakan berita yang memang menyangkut kepentingan orang banyak. Unsur-unsur teks berita. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur teks berita itu disebut dengan adik simba. Itu merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sementara itu, dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W tambah 1H atau 5W plus 1H. Itu merupakan what, where, when, who, why, dan how. Nah, untuk mempermudah kita mengenali adik simba dalam sebuah berita atau 5W tambah 1H dalam sebuah berita, maka kita harus membuat kata-kata yang identik dengan mereka. Yang pertama, apa atau what bisa kita identikan dengan topik, di mana atau where itu bisa kita identikan dengan tempat. Kemudian kapan atau when itu bisa kita identikan dengan waktu. Lalu siapa atau who bisa kita identikan dengan pelaku dan korban. Mengapa atau why bisa kita identikan dengan alasan. Dan yang terakhir, bagaimana atau how bisa kita identikan dengan hasil akhir atau solusi dalam sebuah berita. Nah, sebagai referensi kita untuk menentukan unsur-unsur teks berita, mari kita simak berita ini. Pemirsa, saya Dilan Gisin Putra Deli ingin menyampaikan salah satu lapangan yang berada di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan lebih tepatnya di dekat Pasar Teluk Dalam. Lapangan tersebut adalah lapangan Urusa. Lapangan ini sering dikunjungi banyak orang karena letaknya strategis, yaitu di Jalan Pancasila yang berhadapan langsung dengan rumah dinas Bupati dan bersampingan dengan rumah dinas Bayangkari. Lapangan ini sering digunakan untuk bermain bola, bersepeda, dan tempat mengadakan berbagai macam acara, seperti contohnya upacara 17 Agustus. Lapangan ini juga digunakan untuk tempat bersantai karena banyak pepohonan di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Setelah kita mendengarkan berita tersebut, maka saya mengajak kita semua untuk menentukan unsur-unsur teks berita 5W tambah 1H atau adik simba. Yang pertama adalah apa? Apa topik yang sedang dibahas di dalam berita tersebut?
Yang kedua, di mana? Di mana lapangan Orurusa tersebut berada? Yang ketiga, kapan? Kapan lapangan Orurusa tersebut bisa kita gunakan? Yang keempat, siapa? Siapa saja yang bisa menggunakan lapangan Orurusa tersebut? Yang kelima, mengapa? Mengapa lapangan Orurusa tersebut dibangun strategis? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana keadaan lapangan Orurusa tersebut? Selamat mencoba!